Bab 818. Meningkatkan niat pedang. Kamu sudah pulih. Sial. Meridian putus semua juga bisa pulih secepat ini. Hafzhao berteriak marah dengan tidak berani percaya. Ketua sekte muda dan biksu ekspresinya juga sangat buruk, hatinya sangat dingin. Andalan terbesar mereka berempat bekerja sama melawan Eric Qin, yaitu Eric Qin tidak bisa menggerakkan Reiki. Sedangkan sekarang Eric Qin sudah pulih sepenuhnya. Jangan takut, meskipun dia pulih, juga tidak mungkin adalah keadaan puncak, maju bersama. Teriak Hafzhao kepada mereka berdua. Kemudian dia maju duluan, membawa tombak panjang dan terbang ke Eric Qin. Ketua sekte muda mengatupkan gigi, seluruh tubuhnya mengeluarkan api panas seperti berubah menjadi sekumpulan api dan terbang ke Eric Qin. Biksu membaca mantra, membawa pedang dan menebas. Namun di saat mereka bertiga maju, mata Hafzhao malah terlintas kedinginan. Dia berubah menjadi sebuah garis lengkungan di udara, lalu kabur ke arah belakang. Awalnya rencananya adalah bunuh dia selagi dia sedang sakit, sekarang Eric Qin pulih, dirinya masih tidak kabur. Kamu. Biksu dan ketua sekte muda terkejut, di saat penting, Hafzhao ternyata bermaksud mengkhianati mereka dan kabur. Apakah kamu bisa kabur? Eric Qin tertawa dingin, lalu menangkap di udara ke arah Hafzhao. Dalam seketika Reiki terbentuk di udara dan terbentuk sebuah telapak tangan raksasa. Telapak tangan mendadak dikepalkan dengan erat, lalu terdengar suara krak-krak dari udara. Ternyata ruang di sekeliling Hafzhao dikunci mati. Kemudian Eric Qin mendadak menggunakan tenaga. Hafzhao berteriak malang, tubuhnya hancur dalam sekejap dan berubah menjadi daging tumbuk. Kesempatan. Saat ini ketua sekte muda dan biksu sudah sangat mendekati Eric Qin. Melihat Eric Qin hanya memedulikan Hafzhao, mata mereka terlintas keganasan. Api dan pisau panjang mendadak terkena di tubuh Eric Qin. Sebuah cahaya pedang bersinar di tengah alis Eric Qin. Dalam seketika aura Eric Qin menjadi seperti pedang yang keluar dari sarung pedang. Pisau panjang mengenainya dan mengeluarkan percikan api. Terdengar suara krak, kemudian pisaunya hancur dalam sekejap. Api itu mendekati tubuhnya. Eric Qin menghisap dengan kuat. Dalam sekejap dia menelan sepenuhnya api-api ini. Fase kesempurnaan tingkat 5. Sebelumnya kamu bukannya baru tingkat 3. Biksu dan ketua sekte muda melotot besar. Eric Qin tidak hanya pulih, bahkan kultivasinya meningkat drastis. Mereka masing-masing kabur ke kiri dan kanan dengan mati-matian. Eric Qin melihat dengan dingin, pedang Qingtong muncul di tangannya. Niat pedang bergerak, pedang Qingtong bergetar, kemudian dalam sekejap menggores cahaya yang terang di udara seperti khayalan cahaya. Dua buah bayangan ditembus oleh pedang. Ketua sekte muda sekte Huo Fen tidak sempat menghindar dan ditembus jantungnya oleh pedang Qingtong. Dia berteriak malang dan jatuh ke bawah dengan sepasang matanya kehilangan ekspresi. Biksu memegang bahu, seluruh tubuhnya gemetaran. Tadi sedikit lagi, dirinya hampir ditembus oleh pedang. Jurus Buddha melarikan diri. Dia berteriak kencang dan melempar tasbih ke udara. 18 buah tasbih meledak, berubah menjadi sekumpulan energi kepercayaan yang kental. Di tengah tatapan Eric Qin yang terkejut, tubuh biksu ini perlahan-lahan menghilang. Mati kau. Saat ini dari udara tidak jauh terdengar sebuah teriakan. Roh Hafzhao itu terbang kemari dan ingin masuk ke dalam tubuh biksu dengan gila. Ternyata dia ingin merebut tubuhnya. Pergi kau. Biksu memuntahkan banyak darah dan mencegah dengan mati-matian. Saat berbelitan, dua orang ini perlahan-lahan menghilang di tempat. Meskipun Eric Qin mengunci udara juga tidak berguna sama sekali. Iblis Fu, teknik apa ini? Kata Eric Qin dengan penasaran. Ini adalah jurus melarikan diri dengan transport sembarang. Iblis Fu menjelaskan, tidak terbentuk hubungan dengan ruang di sekeliling, maka kamu meremas udara juga tidak berguna. Kalau begitu ilmu sihir seperti ini, bukannya sudah tak tertandingi?
Eric Kin merasa takjub. Hehe, tidak bisa dibilang tak tertandingi, hanya bisa dibilang menaruhkan nyawa. Iblis Fu berkata sambil tertawa, transport sembarang, siapa yang tahu akan mengantarmu kemana, bisa jadi mendadak lari ke dalam perut siluman. Aku lihat dua orang ini sangat sial, bisa jadi selesai transport langsung mati, kata Iblis Fu. Eric Kin mengangguk-angguk, jika jurus melarikan diri ini sangat bagus, biksu itu juga tidak mungkin baru menggunakannya saat sudah mau mati. Lihat ke sana sudah bagaimana. Tubuh Eric Kin menghilang dan masuk lagi ke dalam kabut tebal. Di tempat bagian barat di formasi, Gary Han dan James Wu bertarung dengan sangat sengit. Gary Han terengah-engah, banyak orang hebat di sampingnya mati. James Wu juga dipenuhi darah, kelihatannya lukanya tidak ringan. James Wu, tak terduga aku telah merendahkanmu. Gary Han melihat James Wu dengan dingin. Awalnya dia mengira bisa membunuhnya dengan sangat cepat, tetapi tak terduga James Wu sangat kuat. Dia mendadak tertawa dan memberi godaan, James Wu, sebenarnya di antara kamu dan aku tidak ada dendam. Aku lihat kamu sangat menyukai Serena Gu kan, sebenarnya aku bisa membantumu. Kamu ingin mengatakan apa? Kata James Wu sambil mendengus dingin. Eric Kin itu ditakdirkan akan mati, asal kamu bersumpah dengan hati kebajikan dan bekerja sama denganku, adik sepupu kecilmu yang lemah lembut ini, kami bisa bantu kamu mendapatkannya, membuat impianmu tercapai, bagaimana, lumayan kan? Sikap bicara Gary Han penuh dengan godaan, membuat ekspresi James Wu berubah, bahkan wajah Serena Gu juga sedikit pucat, tidak tahu dia akan bagaimana membuat pilihan. Idemu ini memang lumayan. Perkataan James Wu membuat Gary Han tertawa kencang. Kak Wu, sudah kuduga kamu adalah orang pintar, begini saja, kamu segera menangkap Serena Gu dan pergi mengancam Eric Kin bersamaku, wanita ini akan menjadi milikmu. Tidak, aku berubah pikiran. James Wu berkata sambil menggeleng kepala, aku ingin mendapatkan wanita lain. Tenang saja, dengan kekuatan kami, wanita mana yang tidak bisa didapatkan? Kata Gary Han dengan percaya diri. Benaran, kata James Wu dengan curiga. Tentu saja, aku sih adalah putra suci dari keluarga Han. Kata Gary Han dengan bangga. Kalau begitu aku menginginkan ibumu, kelihatannya juga boleh. Tentu saja tidak masalah, sial, kamu mempermainkanku. Gary Han mendadak marah. Semuanya maju, bunuh brengsek ini. Bodoh, aku menyukai Serena, tetapi tidak mengharapkan tubuhnya, sampah seperti kamu, sama sekali tidak mengerti apa itu cinta sejati, mati saja kau. James Wu berteriak kencang dan mengangkat pedang panjang emas dengan tinggi. Di tengah kabut di samping, Eric Kin mengangguk-angguk, melihat pilihan terakhir James Wu, Eric Kin ingin membantunya. Awalnya Eric Kin bermaksud membunuh Gary Han dengan tangan sendiri, tetapi sekarang dia ingin memberi James Wu beberapa benda. Pikiran Eric Kin bergerak, di dalam tubuh James Wu, niat pedang yang tersembunyi itu mendadak keluar, melewati tubuhnya dan masuk ke dalam otak. Di saat ini, tubuh James Wu bergetar, dia melotot besar dengan terkejut. Dia mendadak merasakan, pencerapan dirinya terhadap pedang mendadak memecah batasan dan mencapai sebuah ketinggian baru. Terjadi apa ini? Jangan-jangan kegilaan aku terhadap pedang, akhirnya mengharukan dewa pedang di langit dan tanah. Tetapi di dalam niat pedang ini, mengapa ada sedikit aura Eric Kin? Meskipun tidak tahu masalahnya ada di mana, tetapi pedang panjang emas yang dia angkat tinggi, bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat 10 kali lipat daripada sebelumnya. Eric Kin terus diam-diam mengeluarkan cahaya niat pedang dari kejauhan dan memasuki ke dalam pedang James Wu, membuat cahaya pedang ini semakin kuat dan terang. Gawat, anak ini sudah gila, kabur. Teriak Gary Han dengan kencang. Merasakan seluruh tubuh James Wu ditutupi cahaya emas, cahaya pedang seperti matahari,
mereka mengira James Wu ingin meledakkan diri. Ekspresi Gary Han berubah drastis, dia mendadak mundur. "Mati kau!" Jurus tebasan api wanya. James Wu berteriak kencang, wajahnya memerah. Dia menebaskan tebasan ini dengan sekuat tenaga. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.